يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. داعي إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فوق نبينا في خلق وفي خلق ولبدان في علم ولا كرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وببركاته وبكفر الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة الثامنة عن عثمان رضي الله عنه وجدت حلاوة العبادة في أربعة أشياء. Ini makalah yang ke-8 dari Sayyidina Utsman bin Affan. Dia berkata, wajadtu halawatal ibadah. Aku dapati manisnya ibadah. Gitu. Jadi kalau ada orang senantiasa melakukan ibadah, itu kalau ditinggalkan kayaknya ada yang gak enak pada dirinya gitu. Jadi ibadah udah merasa manis, ibadah udah merasa enjoy buat dia gitu. Nah di sini ada 4 perkara gitu. Apa yang pertama? Awaluha fi ada'i faraidillah. Yang pertama adalah di dalam menunaikan fardu-fardu Allah, yasiriha wa asiriha, baik yang mudah maupun yang sulit begitu. Jadi dalam menunaikan fardu-fardu Allah yang wajib-wajib gitu, baik itu wajibnya yang mudah atau wajibnya yang sulit, yang susah apa kita, itu kalau kita udah dapati manisnya ibadah, itu udah enak aja, udah ngalir aja gitu ya, enggak merasa berat pada dirinya gitu. Karena memang sudah menjadi rutinitas dan memang di situ juga ada intervensi Allah langsung.
campur tangannya Allah gitu. Yang Allah berikan kepada hambanya itu kebaikan gitu. Udah enak, udah refleks udah ya. Jadi kalau dia tinggalkan rasanya gak enak, ada yang ketinggalan gitu ya. Kita misalnya ya biasanya pakai baju aman tanah gitu, kemudian kita pakai baju rasanya risih gitu. Begitupun orang kalau sudah mendapati halawatul ibadah, manisnya ibadah gitu, baik itu ibadahnya sangat susah banget, sangat sulit banget gitu, itu ringan aja, manis gitu. Gimana nanti untuk kita mendapati manisnya ibadah gitu? Ya kita harus continue, harus terus menerus gitu. Ketika kita misalnya ya iman kita turun ya, kita terus stagnan ibadah kita gitu ya, jangan pakai dikurang-kurangin gitu. Jadi misalnya kita berusaha sholat di awal waktu begitu, ketika azan ya kita udah datang begitu, kemudian kita sholat qobliyah, sholat yang fardu udah ceritanya begitu. Jadi kalau udah hadirin sekalian ya, kita ada tekad dalam hati kita ya, kita berusaha untuk ambil keabdoliyatan ibadah berjamaah, sholat berjamaah itu ya insya Allah tuh kalau kita jadi rutinitas. Ketika kita kalah tuh kita nggak sempet, besok lagi terusin lagi, jangan sampai kita putus asa di tengah jalan terus begitu. Kita lama-lama terbiasa. Kalau sudah terbiasa, dia akan merasakan halawah, manisnya ibadah gitu, enaknya ibadah gitu. Jadi dia tenang, dia punya hatinya tenteram gitu, nggak gelisah gitu ya, nggak galau gitu. Ya, memang yang agak sulit biasanya fardu-fardu yang kita kerjakan ya. Kalau sholat misalnya di subuh ya, di subuh paling sulit, paling susah ya. Atau mungkin di fardu-fardu yang mengeluarkan harta, barangkali di ibadah haji gitu, yang kita ada ogah untuk nabung haji gitu. Kalau puasa mah nggak pakai biaya kali ya, yang penting kekuatan mentalnya gitu. Ini ya, jadi kata Sayyidina Utsman, aku dapati enaknya ibadah, manisnya ibadah itu ada 4 hal. Yang pertama dalam menunaikan yang fardu-fardu, baik itu fardunya yang mudah atau fardunya yang susah gitu. Batani yang kedua kata Sayyidina Umar, fijitina bi maharimillah. Yang kedua, Sayyidina Umar ini dapati manisnya ibadah, enaknya ibadah di dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan sama Allah begitu. Jadi kalau udah yang diharamkan sama Allah begitu ya, dia udah enak aja tinggal itu semua tuh begitu ya. Makanya kan kita mempersiapkan untuk kita ini tinggalin perbuatan-perbuatan yang tercela, akhlak-akhlak yang tercela begitu ya. Nah, jadi nanti ada tingkatan warok itu orang yang apik-apik, amal halal aja masih dia teliti. Ini dapatnya dari mana? Bagaimana hasil usahanya? Begitu. Jadi nanti ada waroknya tingkat orang yang adil gitu. Waroknya tingkat orang yang adil, dia tinggalin hal-hal yang diharamkan, yang difatwakan oleh ahli fikih, dia tinggalin tuh. Jadi kalau kata nanti ahli fikih itu haram, dia tinggalin yang haram tuh ya.
umpama misalnya judi online kan ya, judi online itu kan banyak banget sekarang ya, di handphone tuh tinggalin nama dia tuh. Ahli fikih memfatwakan haram atau jangan begitu ya, dia tinggalin ya. Yang kedua ada ya, warok itu tingkatan orang yang solih gitu. Warok tingkatan orang yang solih ini ya, hadirin sekalian, dia meninggalkan hal-hal yang apa namanya ya, yang mudah. Jadi menurut syariah ini ada kemudahan nih. Umpama misalnya kita lagi musafir perjalanan jauh, kita lagi puasa, kan boleh tuh misalnya dari Kampung Dua ke Bandung, kita boleh kan misalnya berbuka di perjalanan tuh. Allah kasih rukhsah, dispensasi keringanan kemudahan untuk kita berbuka boleh. Tapi kalau tingkatan yang kedua nih, orang yang soleh gitu ya, itu dia tinggalin kayak gitu, walaupun syariah membolehkan, dia ambil yang berat-berat, gitu. Tetap anak mau puasa gitu ya, gitu. Jadi walaupun syariah itu membolehkan, tapi dia ambil yang berat-berat gitu. Umpama barangkali salat witir hukumnya sunnah habis salat isya gitu kan, tapi dia mau witir itu wajib buat diri dia, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau dia tinggalin harus dibayar kotor begitu ya. Nah, jadi ada yang kedua itu tingkatan waroknya orang yang apa namanya, yang adil, itu yang solih ya. Tadi yang adil udah, yang solih. Yang ketiga ada warok tingkatan orang yang takwa, mutakin. Nah, orang yang mutakin ini dia, hadirin sekalian, meninggalkan hal-hal yang mudah, hal-hal yang dia tinggalkan itu. Orang-orang yang waroknya mutakin itu ya, dia tinggalkan barang-barang yang apa namanya, mubah itu boleh gitu, mubah itu boleh. Nah, nanti karena kalau kita banyak menggunakan atau memakan barang yang mubah, itu nanti bisa berpotensi kita melakukan hal yang diharamkan begitu. Umpama misalnya kita begadang hukumnya boleh, makan hukumnya boleh gitu kan ya. Tapi kalau nanti makannya kebanyakan sehingga dia malas sama ibadah, bisa potensinya meninggalkan ibadah yang wajib gitu. Atau dia misalnya begadang nonton bola begitu, gadang kan hukumnya boleh gitu. Dia nonton bola sampai 3 jam 4, tiba-tiba menjelang subuh dia tidur, subuhnya bablas tetap gitu. Nah, kalau tingkatan orang yang mutakin itu, yang mubah itu dia tinggalin karena bisa berpotensi mengerjakan yang haram begitu ya. Yang keempat ada warok tingkatan orang sidikin, orang yang jujur benar. Ini tingkatannya sangat tinggi ya. Dia meninggalin hal-hal yang mubah yang dibolehkan secara totalitas keseluruhannya begitu. Kalau orang mutakin masih ada dah yang mubah-mubah dikerjain, dia makan, dia minum begitu ya. Tapi nanti ada warnanya orang yang sidikin itu secara totalitas, hal yang mubah pun dia tinggalin begitu. Hadirin sekalian, ada orang yang berpuasanya setiap hari berpuasa, kecuali dia enggak puasanya di hari Idul Fitri sama hari Idul Adha dan ayam tasyrik 3 hari setelah Idul Adha. Dia enggak berpuasa itu. Selain itu dia berpuasa.
Nah ini bisa jadi ini yang dikerjakan oleh tingkatan-tingkatan waraknya orang yang jujur, yang sidik gitu. Ditinggal itu secara totalitas, dia nggak mau menikmati hal-hal yang lezat gitu. Jadi dia paksa dirinya dan batinnya begitu ya, dia paksa tuh untuk mengerjakan ketaatan ya. Baik setiap kedipannya, setiap langkahnya, setiap semuanya tuh ya, tindak tanduknya mengandung ibadah semuanya. Ini waraknya orang sidikin. Jadi kalau bisa kita sampai ke situ tuh titiknya. Jadi ada warak tingkatan orang yang adil, ada warak tingkatan orang yang saleh, ada warak tingkatan orang yang bertakwa, ada warak tingkatan orang yang sidik. 4 itu dia. Gitu. Nah kita masih tingkatan di mana nih? Orang yang adil, waraknya orang yang saleh, apa waraknya orang yang mutakin, apa waraknya orang yang sidik. Gitu. Nah, makanya kita ini harus kudu jauhin ya sifat-sifat yang buruk, perbuatan-perbuatan yang buruk gitu. Makanya di sana dikatakan itu jadidit taubah lil auzari, perbarui taubat kamu lil auzari karena melakukan dosa gitu kata Imam Dardiri. Jadi setiap kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan maksiat, buru-buru tuh kita perbarui taubat kita sama Allah. Wala tayasan birahmatil ghaffari, jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Jadi kalau kita nanti enggak bertumpuk-tumpuk dosa kita, ya, maka kita cepet tuh kita minta sama Allah. Makanya supaya dosa kita, maksiat kita, kesalahan kita diampuni sama Allah, kita buru-buru bertobat gitu. Di antaranya tuh ya kita bertobat itu syaratnya kita pertama nyesel sama yang telah kita perbuat tuh. Yang kedua kita lepaskan, nggak mau memperbuat lagi ya gitu. Yang ketiga kita juga ala takuda, nggak mau ngulangin lagi gitu. Yang ketiga gitu ya. Yang keempat syaratnya tobat adalah itu kita istighfar, minta ampun sama Allah gitu. Nah itu syaratnya taubat kita sama Allah tuh gitu. Jadi itu kita nyesel, kita lepasin, tidak mau kita melakukan perbuatan yang mengandung dosa. Yang ketiga kita nggak ulangin lagi. Yang keempat kita istighfar gitu, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah itu cara untuk kita bertobat kepada Allah ya. Kalau kita misalnya punya salah sama manusia ya kita minta maaf, minta dihalalin supaya kita ini nggak punya salah. Kalau kita pernah ngambil barang orang ya kembaliin deh tuh gitu hadirin sekalian. Jadi kita berusaha untuk ya kita itu tidak melakukan hal-hal yang buruk gitu hadirin sekalian. Jadi Utsman bin Affan ini dia merasakan enaknya ibadah dalam menjauhi yang diharapkan sama Allah, baik itu haramnya kecil maupun haramnya besar gitu. Haramnya kecil maupun haramnya besar begitu. Kan misalnya kalau hukum yang haram ya yang besar itu dosa besar, misalnya musyrik kepada Allah ya, atau juga dosa besar misalnya dia durhaka sama orang tua gitu hadirin sekalian. Nah itu Utsman ngelakuin
jauhin yang haram enak aja juga. Gitu hadirin sekalian. Kalau yang ketiga kata Sayyidina Utsman, wasalis bil amri bil ma'ruf wa ibtigha'i thawabillah. Yang ketiga, dia merasakan manisnya ibadah ketika melakukan amar ma'ruf dan juga mengharap pahala dari Allah. Gitu. Jadi kita juga harus ada amar ma'ruf, perintah dengan yang baik. Gitu. Kullu ma'rufin sadaqah, setiap yang baik itu mengandung sedekah. Gitu. Kita perintahkan kepada keluarga kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita hal-hal yang baik itu mengandung sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya berupa uang, ya, berupa nasihat yang baik juga sedekah itu. Gitu. Dan juga Sayyidina Utsman bin Affan ini, ya, dia merasakan manisnya ibadah juga. Dia wabtigha'i thawabillah, dia mengharapin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadirin sekalian, ya. Yang keempat katanya warabi fil nahyi 'anil munkar. Yang keempat dia melarang daripada yang munkar. Ya. Kebanyakan kan para pendakwah dai biasanya, ya, dia lebih semangat untuk amar ma'ruf, ya, ngajak orang untuk berzikir, ya, ngajak orang untuk ibadah berjamaah, ngaji gitu. Tapi kadang-kadang untuk yang nahi mungkarnya rada-rada takut tuh, khawatir dia, gitu, rada-rada takut, rada-rada nanti jabatannya dicopot, nggak dipakai lagi, gitu, ya. Dah Ustaz mah manut aja dah, gitu. Ntar kalau nggak manut ya nggak diajak lagi, gitu. Nah ini rada-rada berat kita kadang-kadang, ya. Baik kita nanti masuk di dalam organisasi atau kita mungkin, ya, berada terikat dalam suatu perusahaan, gitu kan, ya. Ini kadang-kadang untuk kita tegakkan yang namanya nahi mungkar, ya, melarang daripada hal yang mungkar. Ini kadang-kadang rada-rada banyaknya diem, gitu. Jadi untuk menyuarakan yang hak itu agak susah. Apalagi kalau udah disogok pakai duit, pakai amplop, salah tempel, ya. Ustaz cariin dalil yang halal dah, gitu. Pokoknya Ustaz saya transfer dan saldonya penuh, begitu, ya. Ini. Nah, jangan seperti itu kita hadirin sekalian, ya. Jadi ini Umar Utsman, ya, dia ini manisnya merasakan ibadah, ya, ketika dia melarang daripada yang munkar, gitu. Artinya yang tidak diridhoi oleh Allah, baik itu ucapan, perbuatan, ya, ataupun nanti tindakan, gitu. Kalau dan Allah nggak ridho dengan ucapan kita, Allah nggak ridho dengan perbuatan kita, Allah nggak ridho dengan amal kita, udah tinggalin, gitu. Ucapin kalau itu pahit, sampaikan kepada sekalian, gitu. Nah ini Utsman sangat enak melakukan ibadah seperti ini. Kemudian apalagi wa'ittiqa min ghadabillah, ya. Dia selalu jaga, pelihara yang sampai terkena apa? Marahnya Allah Subhanahu wa taala, murkanya Allah Subhanahu wa taala, begitu, ya. Jadi jangan sampai kita nanti dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala, begitu hadirin sekalian. Nah, ini 4 hal Sayyidina Utsman bin Affan melakukan ibadah enak, ibadahnya manis, gitu. Yang pertama dia lakuin hal-hal yang fardu, baik fardunya itu mudah atau fardunya itu sulit. Yang kedua dia melakukan hal-hal yang diharamkan sama Allah dia tinggalin, gitu. Baik itu haramnya kecil, haramnya besar dia tinggalin. Yang ketiga dia merasakan manis ibadah ketika melakukan amal ma'ruf, perintah dengan yang baik, dia mengharap pahala dari Allah. Yang keempat, Utsman bin Affan melakukan ibadah yang enak dan
manis menurut Sayyidina Utsman adalah dia nahi munkar, melarang daripada yang munkar gitu. Dan dia berusaha untuk menjaga dirinya jangan sampai Allah murka sama dia. Begitu hadirin sekalian. Ya, makanya ya kita harus banyak amal-amal soleh begitu, persiapkan amal-amal soleh ya. Karena amal soleh itu kan kita di situ kata Imam Bagawi ya, amal soleh itu harus dia ada ilmunya, amal soleh itu harus dia ada niatnya, amal soleh itu harus dia itu sabar, amal soleh itu harus ikhlas gitu. Jadi kita kalau beramal, kalau ada ilmunya, itu nanti amal kita akan terima, bukan hanya sekedar kita ikut-ikutan aja. Kita sholat, kan amal soleh itu, kita harus tahu ilmunya gitu. Sholat, amal soleh harus ada niatnya. Sholat, amal soleh, kita harus sabar ketika sholat. Makanya di saat Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-sholat, minta tolonglah kepada Allah dengan kata sabar dan sholat gitu. Jadi sabar itu merupakan permintaan kita sama Allah. Ketika kita minta pertolongan, pertama dengan sabar. Kita lakuin sholat, sabar ya Allah. Subuh-subuh enak-enak tidur kita bangun, ya gitu. Kemudian zuhur enak-enak lagi kerja, ya kita sholat zuhur, gitu hadirin sekalian, ya. Kemudian maghrib capek lelah habis kerja, kita sholat maghrib, begitu kan. Nah, sabar kita. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah kita harus ikhlas. Amal soleh harus ikhlas, gitu. Jangan ada merasa berat dalam hati kita, gitu. Makanya kan kata Nabi itu, Nabi dia kata Allah dikatakan makana ya minan Nabi itu kharaj. Jadi nggak ada pada diri Nabi itu merasa merasa berat fima faradallahu lah, pada apa yang telah Allah fardukan kepada Nabi. Nabi nggak merasa berat itu ya. Walaupun Nabi itu tiap malam dia sholat tahajud, begitu hadirin sekalian, kakinya sampai bengkak-bengkak gitu. Kan ditanya, ya Rasulullah sama Aisyah, kenapa sih engkau masih melakukan tahajud begitu ya, salat malam? Engkau kan ini hamba Allah yang mudah terpelihara, termaksud gitu kan, udah dijamin surganya. Kok masih aja engkau ini melakukan salat tahajud gitu? Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, apakah saya nggak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Begitu. Ya, jadi Nabi itu tetap dia melakukan sholat tahajud hatta sampai kakinya itu bengkak, hadirin sekalian, gitu ya. Jadi kita itu melakukan amal soleh ya harus ya dengan ilmu, dengan niat, dengan sabar dan ikhlas. Bahkan juga kata Imam Tustari itu kita harus khalian naliyah, nggak ada di hati kita itu niat ya, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang gitu, nggak ada tuh di hati kita, kosong ini tuh. Kita sesuaikan dengan syariah Nabi kita Muhammad SAW gitu ya. Jangan sampai di hati kita itu sholat berjamaah isya di mushola Al-Hidayah, ngaji gitu kan, nggak ada, kosongin daripada niat gitu. Jangan nanti di hati kita ada, oh gue pengen ngaji supaya dibilang orang alim. Jangan. Gue pengen ini, pengen ibadah sholat 5 waktu berjamaah biar gue dikata orang yang ahli ibadah. Jangan kayak gitu. Gitu. Ya. Jadi udah lepas aja udah ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadirin sekalian. Dan ada di hati kita itu masih ada ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, begitu hadirin sekalian. Walaupun nanti terlintas dalam hati kita, udah kita langsung lillah pertama. Ya niatnya kita lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kesimpulannya, Sayyidina Utsman itu merasakan manisnya ibadah ketika yang pertama dia tunaikan fardu-fardu Allah, yang kedua dia menjauhi yang diharamkan sama Allah, ketiga dia melakukan amar ma'ruf, yang keempat dia tinggalin yang namanya kemungkaran. Itu hadirin sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan manisnya kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillahi rabbil alamin.